Siap, gerak. Istirahat bentar, gerak. Siap, gerak. Maju. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siap, gerak. Doa dimulai. Pak ingin bertanya dahulu. Apakah orang tua kalian masih ada? Tadi sebelum berangkat bertemu sama orang tuanya, apa kalian salam tangan dia? Iya, Pak. Ada satu bait lagu yang sudah pernah Bapak ajarkan kepada anak-anak semua. Masih ingat nggak lagunya? Masih, Pak. Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya memanggil jasa tertutur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan. Lagu itu bercerita tentang apa kira-kira? Pak, Oke. menurut saya tentang malaikat Israel, Pak. Pak, menurut saya tentang kematian, Pak. Masih ada yang lain? Menurut saya Pak tentang pencabutan nyawa oleh malaikat Israel. Tepuk tangan dong. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah sesuai anjuran syariat Islam. Bila ada orang meninggal, maka kita lakukan selenggarakan. Kita absen dulu ya. Andari Mayasara, Andini Dewi Wahtuni, David Charles Lase. Kenapa dia Alfa? Nggak tahu, Pak. Nggak ada kabar ya. Kita tadarus dulu. Bapak minta kepada ketua kelas untuk membacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita hari ini sukses dari awal sampai akhir. Hendaknya ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pak, materi minggu lalu adalah patuh kepada orang tua dan guru. Apa itu patuh kepada kedua orang tua dan guru? Menghormati. Menghormati. Yang lain? Ada yang tahu? Mengikuti nasihat-nasihatnya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Pembelajaran hari ini
Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Bapak beri nama dengan kelompok Abu Bakar. Kelompok kedua bernama Umar bin Khattab. Kelompok ketiga Bapak beri nama Utsman bin Affan. Penyelenggaraan jenazah itu ada 4 macam. Ada yang tahu nggak yang pertama itu apa? Memandikan, Pak. Oke. Yang kedua? Mengafani, Pak. Yang ketiga? Menyembahkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. Itu adalah bentuk penyelenggaraan Jenazah. Pada hari ini kita hanya membahas 2 materi saja, yaitu tentang memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Kelompok pertama yaitu fokus mencari pertanyaan. Kelompok kedua menjawab pertanyaan. Kelompok ketiga juga menjawab pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk melakukan diskusi. Perlu diketahui kelompok 1 itu menyiapkan pertanyaan. Apakah kelompok 1 sudah mempersiapkan pertanyaannya? Sudah? Silakan kelompok 1 mempresentasikan pertanyaannya. Kami akan membacakan pertanyaannya. 1. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah? 2. Bagaimana cara memandikan jenazah? 3. Bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki? 4. Bagaimana cara mengkafani jenazah perempuan? Itulah hasil diskusi kami dalam mengumpulkan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah adalah tempat mandi, air bersih, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus, dan handuk. Masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebagai tambahannya, saya akan membacakan yaitu tentang 1. Membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 2. Membersihkan kotoran dan najis. 3. Mandi 9. 4. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur, barus dan harum-haruman. Masih ada yang ingin menambah? Saya, Pak. Sebagai tambahan, baiklah, saya akan membacakan yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayat agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata. Perlu kita ketahui, sebelum memandikan jenazah itu ada lafaz niat yang harus kita baca, yaitu lafaz niat untuk memandikan jenazah laki-laki. Nawaitu husla lihazal mayyiti fardul kifayah lillahi ta'ala. Lafaz niat untuk memandikan jenazah perempuan, nawaitu husla lihazil mayyitati ada lillahi ta'ala. Setelah dimandikan, mayat juga diwudukan. Adapun lafaz niat untuk mewudukan jenazah laki-laki, yaitu nawaitu wudu'a lihazal mayyiti fardul kifayah lillahi ta'ala. Lafaz niat untuk mewudukan jenazah perempuan, nawaitu ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayah lillahi ta'ala. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. 1. Siapkan tali pengikat kafan secukupnya dan letakkan secara vertikal di bawah kain kafan lapisan pertama.
Dua, bentangkan kain kafan lapisan pertama yang sudah sesuai dengan ukuran jenazah. 3. Beri wewangian pada kain kafan lapisan pertama. 4. Lakukan hal yang sama pada kain kafan lapisan kedua dan ketiga. 5. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. 6. Tutup dengan kain kafan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya. 7. Lakukan hingga ke kain kafan pertama. 8. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan sebanyak 5 atau 7. Apakah masih ada yang menambahkan? Saya Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara mengkafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong. Letakkan kain sarung tepat pada bagian antara pusat dan lutut. Persiapkan baju gamis dan jilbab. Sediakan kapas yang telah diberikan wewangian untuk diletakkan pada bagian tubuh tertentu. Setelah kain kafan siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas pada bagian tertentu. Selimutkan sarung pada badan dan pasangkan baju gamis beserta jilbab. Kepang rambut panjang jenazah menjadi 2/3 bagian dan letakkan di atas baju gamis. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Dan yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita simpulkan secara bersama materi kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang memandikan jenazah. Yang kedua tentang mengkafani jenazah. Yaitu ada 2 materi yang kita bahas pada hari ini. Besok kita lanjutkan dengan mempraktekkan cara memandikan dan mempraktekkan cara mengkafani. Untuk